Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam Renungan 79. Dan mari terus mengalami pertumbuhan iman. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Untuk renungan pada hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat yang keempat sampai kelima. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Latar belakang dari ayat ini adalah dalam Mazmur 105 ini ditulis oleh Raja Daud sebagai ungkapan pujian dan pengingat bagi umat-umat Israel. Bagaimana mereka tidak melupakan kesetiaan Tuhan yang telah menuntun mereka pada zaman nenek moyang, mulai dari zaman Abraham, Ishak, Yakub, bahkan sampai pada zaman Musa. Dan melalui Mazmur ini, Daud ingin menegaskan bahwa umat Tuhan harus bersandar pada kekuatan Tuhan dan terus mencari Tuhan. Dan mengingatkan setiap karya-karya dan mukjizat Tuhan yang telah dilakukan dalam kehidupan di bangsa Israel, supaya iman mereka tetap hidup dan tidak goyah dalam menjalani kehidupan. Yang kedua adalah interpretasi apa yang bisa kita pelajari. Yang pertama, carilah Tuhan dan kekuatannya. Kata carilah di sini dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah daras, yang berarti mencari dengan tekun, menyelidiki dengan sungguh-sungguh, atau mengejar dengan keinginan yang mendalam. Artinya kita tidak hanya mencari Tuhan dalam waktu-waktu yang tertentu atau dalam waktu yang senggang, tetapi menjadikan Tuhan itu sebagai pusat dari hidup kita setiap hari. Mencari Tuhan berarti kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, tindakan kita kepada Tuhan. Ini bukan hanya sekedar kita itu kegiatan rohani saja, atau mungkin kita datang ke gereja atau berdoa, melainkan setiap hati yang terus rindu memiliki hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Maksud dari kekuatannya adalah bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Meski ada badai, cobaan yang datang dalam kehidupan kita, kita tetap menjadi kuat karena kekuatan yang sejati itu lahir dari Allah, bukan dari dunia ini. Kalau kita baca dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mencari Tuhan adalah tanda bahwa kita menyadari kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak mampu jika tidak Tuhan yang menolong kita. Yang kedua adalah carilah wajahnya selalu. Ayat ini dilanjutkan untuk memperdalam ayat sebelumnya, di mana tidak hanya cukup mencari kekuatan Tuhan, berarti Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak cukup hanya kita mencari kekuatan Tuhan, tetapi kita harus mencari wajahnya Tuhan, yang artinya adalah siapa Tuhan sebenarnya yang memberi kita kekuatan. Carilah yang memberi kita kekuatan itu. Dan wajah Tuhan itu melambangkan arti hadirat dan perkenanan Allah. Ketika wajah Tuhan bersinar atas kita, artinya Ia berkenan, hadir dan memberkati kita. Sebaliknya, ketika Tuhan itu menyembunyikan wajahnya, itu berarti ada jarak antara dosa dan ketidaktaatan kita. Dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.
Mencari wajah Tuhan berarti hidup dalam hubungan yang pribadi dan intim dengan Tuhan. Banyak orang yang mengenal Tuhan melalui cerita orang lain, tapi belum pernah mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Hubungan yang sejati dengan Tuhan itu akan membuat kita memiliki perubahan dari cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara bertindak kita. Semuanya akan semakin serupa dengan Kristus. Ketiga adalah ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Kata ingatlah dalam bahasa Ibrani di sini adalah zakar. Bukan berarti sekedar hanya mengingat dalam pikiran, tetapi juga menyimpan di dalam hati dan menanggapinya dengan sesuatu yang berupa tindakan. Pemazmur ini mengingatkan bahwa bangsa Israel agar mereka tidak melupakan bagaimana sejarah Tuhan itu menolongnya, mulai dari zaman Abraham, Ishak, Yakub, bahkan sampai Musa yang dipilih Allah untuk membebaskan umat Israel dari tanah Mesir. Dan bahkan Allah menyertai perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Semuanya itu tidak terluput dari pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur 77 ayat yang ke-12 dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Pemazmur mengajarkan kita agar kita mengingat perbuatan dan karya Allah dalam hidup kita supaya iman kita tetap teguh dalam kita menjalani kehidupan ini. Ketiga, aplikasi apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah cari Tuhan lebih dulu. Jadikan Tuhan itu sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, bukan pilihan terakhir. Sebelum kita memulai aktivitas, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, atau sebelum kita menghadapi sebuah masalah, datanglah kepada Tuhan. Cari Tuhan lebih dulu dengan cara kita bisa menyediakan waktu kita untuk berdoa. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua adalah ingatlah dan syukuri kebaikan Tuhan. Manusia itu cenderung terbiasa melupakan, terutama ketika keadaan yang sedang baik-baik saja. Kita cenderung untuk kita sering kali lupa. Tapi iman yang kuat tumbuh dari hati yang mengingat dan bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Ingat bagaimana Tuhan itu menolongmu di masa-masa yang lalu. Karena itu akan memberikan kita kekuatan saat kita menghadapi masa depan, saat kita menghadapi kehidupan ini. Ingatlah terus kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang ketiga adalah ceritakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah simpan kebaikan Tuhan itu untuk diri kita sendiri. Tetapi ceritakan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, menolong dalam kehidupan kita. Ceritakan setiap pengalaman dalam kehidupan kita, meskipun itu sekecil apapun, itu memiliki arti yang besar. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk menjadi berkat untuk orang lain. Kesaksian bukan hanya untuk bentuk ucapan syukur, tetapi juga cara Tuhan untuk memperluas kasih-Nya melalui kehidupan kita. Tuhan bisa memakai kisah-kisah yang kita ceritakan untuk kita menguatkan orang lain, menjadi harapan baru untuk orang lain yang sedang kehilangan harapan atau sedang menjalani kehidupan yang mulai padam. Yang keempat adalah hidup dalam kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Setiap hari kita bisa saja menghadapi sebuah tekanan, mungkin dalam pekerjaan, keluarga, sekolah, bahkan rasa khawatir kita atau ketakutan kita. Tetapi Mazmur 105 ayat 4 ini mengingatkan, carilah kekuatan Tuhan. Jadi marilah kita jangan pernah berpikir
untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkanlah kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu bukan berarti semua masalah kita hilang, tetapi memberikan kita damai, memberikan kita keteguhan saat kita menghadapi badai cobaan yang datang dalam kehidupan kita. Kesimpulan dari Mazmur 105 ayat 4-5 ini mengajarkan bahwa ketika kita terus mencari wajah Tuhan, kita menemukan kekuatan baru, dan ketika kita mengingat karya-karya yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita menemukan iman yang tidak akan tergoyahkan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mukjizat kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang bisa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang setelah kami dengar Tuhan, mengingatkan kami untuk kami selalu mencari wajah-Mu, untuk mengingatkan kami, untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tidak lupa untuk menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau lah sumber kekuatan kami dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Ya Tuhan Allah, tolonglah keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan, bila setiap firman ini menjadi penguat kami dalam kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.